Mendengar Namgung Jun akan pergi ke perkumpulannya, Sword Demon Senior pun bertanya, apakah yang dikatakan oleh Namgung Jun itu bukanlah kebohongan? Dan Namgung Jun pun berkata, karena Sword Demon Senior tampaknya tertarik dengan teknik pedangnya itu, ia bersedia menawarkan menjadi pasangan latih tanding sesekali. Yang hal itu pun membuat Sword Senior langsung tertawa terbahak-bahak, karena Namgung Jun malah berpikiran polos. Karena ia yang mengajaknya ke perkumpulannya itu, dianggap oleh Namgung Jun hanya untuk mengajaknya berduel di perkumpulannya itu. Setelah berkata kepada Yi Seha kalau ia sudah membawa seorang bocah yang sangat menarik, Sword Demon Senior pun lalu berkata kepada Namgung Jun, kalau ia jangan terlalu lama membuatnya menunggu untuk melakukan latih tanding itu. Dan sesuai janjinya jika Namgung Jun membuatnya merasa puas dalam duel yang mereka lakukan, Sword Demon Senior pun lalu mengeluarkan sebuah kotak yang ada di balik bajunya. Setelah berkata pamit untuk meninggalkan tempat tersebut, Yi Seha yang terlihat kesal dengan tingkah laku dari Sword Demon Senior pun lalu mengumpatnya, dan melihat muridnya itu diberikan sebuah hadiah dari Sword Demon Senior. Ia pun bertanya tentang barang yang ada di tangan muridnya itu, dan Namgung Jun yang berkata kalau barang yang ada di tangannya itu adalah spiritual elixir yang telah dijanjikan untuk dirinya, dan Namgung Jun yang membuka kotak tersebut untuk memperlihatkan spiritual elixir yang ia dapatkan kepada masternya itu. Yi Seha yang tahu kalau spiritual elixir itu bernama Pale White Crane. Ia pun lalu berkata kepada Namgung Jun, kalau eliksir itu memang bagus untuk orang yang baru mulai membangun energi dalam seperti muridnya itu. Namgung Jun yang masih penasaran dengan perkataan Sword Demon Senior pun bertanya kepada masternya itu, apa yang dimaksudnya dengan Sword Demon Senior mengajaknya untuk bergabung ke Mukryun Hall, yang hal itu pun membuatnya menjadi penasaran. Apakah dirinya juga tidak bisa langsung masuk ke dalam perkumpulan Heaven Sword Hall? Dan Yi Seha pun lalu menjelaskannya dengan mengatakan, kalau anggota Cloud baru memiliki periode penyesuaian di tempat tinggal One Cloud, tempat di mana mereka saling bersaing satu sama lain, dan para rekrutan yang mencapai hasil terbaik akan diberikan kesempatan untuk memilih hall mereka sendiri. Dan itu sebabnya, meskipun muridnya itu adik juniornya, Yi Seha berkata kalau ia tidak bisa sembarangan membawanya masuk ke Heaven Sword Hall. Mendengar hal itu, Namgung Jun pun berkata kepada masternya itu, kalau Yi Seha tidak perlu khawatir tentang dirinya, karena ia akan menang dan bergabung dengan Heaven Sword Hall. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Namgung Jun yang sedang berada di tempat peristirahatannya pun memakan eliksir dari pemberian Sword Demon Senior. Dan tak berselang lama, ia pun merasakan sakit dari dalam tubuhnya. Karena efek samping dari pil tersebut langsung terpicu di saat ia mengonsumsinya. Dengan sikap bersila, Namgung Jun pun memulai menyerap eliksir tersebut, dan di dalam prosesnya itu, ia pun mencoba melindungi dirinya dengan Solar Ki setiap kali efek samping terjadi. Karena dengan hal itu, rasa sakit yang ia rasakan bisa diminimalisir, dan melalui proses tersebut, tingkat penguasaannya terhadap Heavenly Thunder True yang formula perlahan mulai meningkat, dan begitu ia sudah membangun energi dalam dengan cukup, Namgung Jun pun berencana akan memulai membuka titik akupuntur pertamanya terlebih dahulu. Tetapi Namgung Jun juga merasa kalau ia tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena satu kesalahan saja dapat memicu penyimpangan Ki. Karena lagi pula, ia memang tidak bisa mengubah tubuhnya itu secara drastis dalam waktu yang singkat. Jadi mulai di esok hari, Namgung Jun berencana akan memulai membangun kekuatan fisik dasarnya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, tepatnya di tempat pelatihan, Yun Gyeongjong dan Gang Mong yang datang ke tempat tersebut pun disambut oleh beberapa orang dari anggota perkumpulan Blue Sky mereka. Dan salah satu dari mereka pun berkata kepada dirinya, kalau sepertinya perekrutan murid baru mengalami lonjakan yang cukup banyak, dan dia juga menyampaikan, kalau anak-anak berbakat yang menjanjikan juga cukup banyak dalam perekrutan tersebut,
Dan Yun Gyeongjong yang mendengar itu pun berkata, kalau ia merasa senang melihat mereka berlatih dengan sangat rajin. Mendengar suara gaduh di tempat pelatihan itu, mereka pun menoleh ke tempat suara itu berasal, dan ia yang diketahui murid yang bernama Dan So-hye, pria yang menyambut Yun Gyeongjong pun berkata, kalau gadis tersebut yang dianggap mempunyai bakat yang sungguh luar biasa, ia menganggap kalau ia digadang-gadang akan menduduki posisi Hall Master di masa depan. Namun meski ia mempunyai bakat seperti itu, rekannya yang ada di sebelahnya berkata, kalau dibandingkan dengan murid yang bernama Baek Ri-chong yang berasal dari wilayah Sansi, pria itu berkata kalau Dan So-hye masih kurang dibandingkan dengan Baek Ri-chong. Pria yang ada di sebelahnya yang melihat ke arah Nam Gung-jun yang sedang berlatih memperkuat fisik tubuhnya itu, ia pun bertanya tentang pendapat dari rekannya tersebut, dan rekannya pun berkata, kalau bocah yang ada di depannya itu tidak mempunyai harapan sedikit pun, apalagi dengan tubuhnya yang kurus itu. Pria itu berkata kalau Nam Gung-jun pasti akan dikalahkan dengan sangat mudahnya. Dan hal itu pun juga membuat perbincangan meluas ke semua murid yang ada di tempat itu, dengan beberapa dari mereka yang berkata, kalau seharusnya Nam Gung-jun mempelajari dasarnya terlebih dahulu sebelum datang ke tempat tersebut, bahkan mungkin untuk mengayunkan pedangnya Nam Gung-jun mungkin tidak bisa mengayunkannya dengan benar. Namun Yun Gyeongjong yang mendengar obrolan tersebut, ia berkata dalam hatinya, kalau mereka takkan pernah tahu siapa pemenangnya sampai mereka benar-benar selesai. Dan karena rekrutannya terlalu banyak, Yun Gyeongjong pun berkata kepada Gang Mong, kalau mereka akan melakukan tes penempatan bagi para murid dengan turnamen latih tanding, dan Gang Mong yang sambil memberikan hormat, ia berkata kalau ia akan melakukan persiapan tersebut. 3 hari kemudian, hari turnamen latih tanding pun akan segera dilaksanakan, dan di hari tersebut, yang membuat penasaran para murid perkumpulan Blue Sky pun membuat mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan turnamen itu. Tak terkecuali dengan para Hall Master yang ikut hadir untuk memantau para calon murid yang mempunyai bakat di turnamen itu. Dan sementara di sisi ring pertandingan, Gang Mong yang menjadi pengadil dalam duel tersebut pun memanggil Dan So-hye serta Nam Gung-jun untuk naik ke arena pertandingan. Setelah mereka naik ke arena pertandingan, setelah Gang Mong menyampaikan peraturan dalam pertandingan itu, akhirnya mereka pun memulai pertandingan tersebut. Namun sebelum mereka bertarung, Dan So-hye yang menarik pedang dari sarungnya pun berkata kepada Nam Gung-jun, kalau sebaiknya ia harus bersiap dengan sungguh-sungguh, karena meski ia masih muda dibandingkan dengan dirinya, Dan So-hye berkata kalau ia tidak akan segan-segan dalam pertandingan tersebut dan menyuruh Nam Gung-jun untuk menghunuskan pedangnya itu. Namun dengan santai, Nam Gung-jun berkata kalau Dan So-hye tidak perlu menunggunya menarik pedangnya itu, dan menyuruhnya untuk menyerangnya saja kalau ia sudah berniat untuk menyerangnya. Mendengar hal itu, Dan So-hye pun terlihat marah, dan ia yang melompat untuk melancarkan sebuah serangan tebasan. Nam Gung-jun yang melihat arah dari tebasan itu pun langsung menghalaunya dengan sebuah tebasan juga, yang hal itu pun membuat pedang dari Dan So-hye langsung terpotong, yang hal itu pun membuat Dan So-hye merasa terkejut, dan dengan terpotongnya pedang Dan So-hye dalam pertandingan itu, Gang Mong sebagai pengadil dalam duel mereka pun langsung mengumumkan, kalau pemenang dalam duel tersebut adalah Nam Gung-jun, yang hal itu pun membuat para hadirin merasa terkejut, karena Dan So-hye yang mereka anggap salah satu kandidat terkuat bisa dikalahkan semudah itu. Serta hal itu pun membuat mereka penasaran tentang Nam Gung-jun yang baru pertama kali mereka melihatnya. Dan sementara di sisi Sword Demon Senior dan Yi Se-ha yang melihat pertandingan itu, Sword Demon Senior pun berkata, kalau teknik yang digunakan oleh Nam Gung-jun sekarang semakin halus saja. Yang hal itu pun membuat Yi Se-ha merasa senang, karena dalam teknik berpedangnya, muridnya itu sudah semakin meningkat. Sementara di sisi Dan So-hye yang terlihat gemetaran pun masih tidak bisa percaya dengan apa yang sudah terjadi, karena Nam Gung-jun bisa dengan mudahnya mengalahkannya hanya dengan sekali tebasan saja,
dan ketika pertandingan berikutnya akan dilaksanakan, para hadirin yang melihat salah satu peserta pun mulai tertuju kepada peserta itu, karena ia adalah bintang dari Sanxi yang sedang naik daun. Antara bukan dan yang lain ia adalah Baek Richong. Setelah aba-aba pertandingan mereka sudah dimulai, lawannya yang melihat Baek Richong tidak menghunuskan pedangnya pun bertanya-tanya, apakah Baek Richong sedang memandang rendah dirinya itu. Namun Baek Richong yang dengan cepat menarik pedang dari sarungnya kemudian bergerak cepat dan melakukan sebuah serangan. Dengan ia yang berhasil menghunuskan pedangnya tepat di leher lawannya itu, ia pun lalu menoleh ke arah Nam Gung Jun. Namun pada saat Nam Gung Jun yang menyadari hal itu dan melihat ke arah Baek Richong, ia pun langsung memalingkan pandangannya, dan setelah diumumkan kalau pertandingan itu dimenangkan oleh Baek Richong, di sisi Nam Gung Jun yang menyadari kalau Baek Richong tadi menatapnya, ia pun merasa tertantang, dan kemudian berkata dalam hatinya, kalau kemenangan dalam turnamen tersebut akan menjadi miliknya seorang. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.